Halo, halo, halo. Hai Halo. sahabat debat. Sahabat debat ya, ada Noval, ada Hamidatu dan juga Theodorus Yosia. Teman-teman sudah siap? Siap? Siap. Oke baik, kalau gitu langsung saja kita mulai dari sekarang. Judges dan next people semua. Ini adalah yang sedang kita lalui, pernah kita lalui ataupun akan kita lalui. Ketika kita berbincang dengan klien, memimpin suatu project, pitching di sini di depan banyak orang, ataupun ketika kamu berorasi di tengah demonstrasi. Itu semua sebenarnya adalah bentuk dari debat, bukan? Debat bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi tentang ketika kamu menyampaikan sebuah ide, agar ide kamu itu dapat dikomunikasikan dengan baik. Belajar debat itu ada banyak alasannya. Ketika kamu sadar bahwa debat itu sangat penting dalam hidup kamu, ketika kamu ingin mempersiapkan lomba-lomba debat, ketika kamu memiliki passion yang kuat di debat, ketika kamu hanya ingin belajar atau penasaran, ataupun ketika kamu ingin meningkatkan skill-skill seperti public speaking dan critical thinking. Akan tetapi, apapun alasannya, debat itu akan lebih optimal dipelajari ketika kamu berada di bangku SMA ataupun perkuliahan. Namun dari user research yang kami lakukan, 45% mengatakan bahwa biaya pelatihan debat itu cukup tinggi, dan sebanyak 19% itu mengatakan bahwa sulit untuk mendapatkan teman latihan atau partner sparring. Ini dikarenakan karena di satu school pembelajaran debat itu terlalu bergantung kepada coach. Di mana ketika kamu ingin belajar itu harus berdasarkan jadwal dari coach itu sendiri. Ketika kamu ingin mencari partner sparring itu harus melalui relasi ataupun anak didik lain dari coach itu sendiri. Ketika kamu ingin mendapatkan materi pembelajaran maka itu oleh penjelasan oleh coach itu sendiri. Hal ini skemanya di satu school adalah ketika sekolah atau perguruan tinggi itu membayar seorang coach dan coach itu akan mengajar dari debater itu sendiri. Namun sayangnya range harga dari coach itu sendiri cukup tinggi, di mana 100.000 sampai 300.000 per pertemuan, ya, dari mana satu pertemuan itu hanya terdiri dari 1 sampai 2 jam. Ini membuat banyak sekolah ataupun banyak debater tidak mampu membayar. Padahal kompetisi debat setiap tahunnya diadakan oleh berbagai penyelenggara. Salah satunya adalah Pusat Prestasi Nasional, sebuah lembaga di bawah Kemendikbudristek yang tiap tahunnya mengadakan 4 kompetisi, 2 kompetisi di tingkat SMA dan 2 kompetisi di tingkat perguruan tinggi. Sebanyak di SMA mampu menyerap sebanyak 81.000 peserta tiap tahunnya dan tiap di perguruan tinggi dapat menyerap 18.600 peserta tiap tahunnya. Karena itulah kami membangun Sahabat Debat, satu-satunya platform sparring yang memiliki fitur e-learning untuk memperkaya pengetahuan mereka. Sahabat Debat akan bergerak untuk mengakselerasi talenta muda yang memiliki skill seperti public speaking dan critical thinking. Dengan Sahabat Debat kami akan menarik coach-coach sehingga ketika kamu ingin sparring lebih fleksibel, kapanpun dari manapun, ketika kamu ingin mencari partner sparring, kamu bisa sparring dengan setiap user Sahabat Debat. Ketika kamu ingin mendapatkan materi pembelajaran, kamu bisa akses course di e-learning kami. Ini adalah win-win solution bagi debater dan juga bagi coach. Kenapa? Kamu sebagai debater memiliki harga yang affordable, materi yang lengkap dan terstruktur yang disusun oleh coach kami, kemudahan untuk mencari partner sparring dan ramah pemula. Sementara bagi coach, kamu mendapatkan kurikulum dan bank materi untuk mengajar, memperluas jangkauan coaching kamu, dan juga kamu mendapatkan tim yang untuk membantu kamu. Sahabat Debat juga memiliki fitur e-learning yang dirancang untuk membantu user agar memudahkan terkait belajarnya. Dan terdapat 3 tingkatan yaitu basic, intermediate, dan advanced. Ini akan tidak hanya meningkatkan retensi pengguna, tetapi juga meningkatkan keterampilan user. Dan terdapat juga sparring yang dimana ini akan mencocokkan sesuai dengan levelnya user dan ini akan meningkatkan keterampilan user. Yang dimana ini akan membantu user memudahkan matchmaking sesuai dengan level kemampuannya. Berdasarkan on user testing and usability testing, 7 dari 10 user puas dengan pengalaman penggunaan Sahabat Debat dan 8 dari 10 user merasa sudah memahami navigasi keseluruhan platform. Ini membuktikan bahwa bukan hanya tentang target pasar, tetapi juga ini akan ke depannya. Jadi platform Sahabat Debat menargetkan dengan total 16 juta orang yang terdiri dari siswa SMA dan mahasiswa S1 Indonesia yang ingin mengasah keterampilan mereka atau yang ingin mengikuti kompetisi debat atau yang sekalian ingin meningkatkan skill creative thinkingnya dan kemudian kita juga terdapat 3 juta orang segmen pengguna yang dapat kami jangkau dan serta 806 orang itu target user yang akan kami capai. Dengan potensi market ini, kami percaya platform Sahabat Debat akan bisa berkembang
Dan kami menawarkan ada 3 paket langganan. Yang pertama ada basic yang dimulai dari 20.000 per bulan. Kemudian ada paket intermediate dengan akses 2 bulan serta paket advance dengan akses 3 bulan. Jadi dan kemudian bisa dilihat pada titik yang berwarna biru itu merupakan proyeksi pendapatan kami, dan untuk titik yang warna hitam itu ialah proyeksi pengeluaran kami. Jadi pada grafik ini dapat disimpulkan kami pada kuartal kelima kami bisa mencapai break even point, dan kemudian untuk pertumbuhan market kami menargetkan dari yang berdasar realistis dan berkelanjutan. Jadi kami bertahap-tahap yang dimulai dari pada kuartal pertama 100 subscriber dan kemudian bertahap hingga pada kuartal kelima nantinya pada tahun 2026 dengan 800 subscriber. Nah, untuk menunjang hal itu kami akan melakukan direct selling. Nah, direct selling ini kami akan melakukan kolaborasi dengan komunitas-komunitas debat di sekolah atau di komunitas debat yang ada di universitas. Dengan itu kami akan memperkuat erat jejaring kami sehingga user bakal loyal. Nah, kemudian ada scaling strategi dengan kami akan melaunching fitur baru kami, coaching feature, yang dengan guna user akan bisa mendapat panduan langsung dari mentor-mentor profesional yang udah berpengalaman di dunia debat. Kemudian kami juga berkomitmen pada SDGs dengan 4 pilar, ada pilar quality education, dan pilar 8, decent work and economic growth, dan pilar 10, education equality, dan pilar 16, peace, strong intercession. Sahabat debat, mencerdaskan, memberi dampak. Boleh tepuk tangan, luar kita biasa berikan tepuk tangan sekali. untuk sahabat debat. Sahabat Terima debat, kasih. terima kasih banyak.